الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين कुछ दिन हुए beberapa hari yang lalu दीनी और तरबियती ketika अमूर का एक जायजा saya इत्तेफाक से melakukan pemeriksaan terkait dengan tarbiyat मेरे सामने आया dari उसके बाद फिर मैंने anggota beserta para pengurus, dan saya memohon meminta laporan dari mereka secara tertulis. Dengan melihat itu terpikir oleh saya bahwa बाज़ अमूर ऐसे हैं ada beberapa perkara जो yang saya harus sampaikan terkait dengan itu. उसको ज़रूरत है Jadi dari beberapa kalangan jemaat yang memerlukan itu. Dan kemudian ada beberapa hal yang para pengurus sendiri memerlukan hal itu. Perkara-perkara ini sebagaimana penting untuk jemaat di sini, begitu juga untuk jemaat-jemaat yang lain itu penting. या नई नस्ल और उन अफराद के लिए Atau generasi yang baru atau anggota jemaat yang lain yang mereka tidak begitu aktif, yakni mereka tidak terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat. ये ऐसे अमूर हैं कि जिनको उम्मन Ini merupakan perkara-perkara yang pada umumnya tidak dijelaskan secara terbuka, atau para mubalik atau para pengurus di hadapan anggota tidak disebutkan secara terbuka yang hendaknya जिसकी वजह से harus dilakukan. Yang karenanya di beberapa benak kita timbul pertanyaan, जवानों में tetapi tidak bertanya juga umumnya para pemuda. इसलिए कि जमाती माहौल Oleh karena itu, अजीज रिश्तेदार lingkungan jemaat atau keluarganya atau ibu bapak itu memahami akan pertanyaan-pertanyaan itu, atau mereka itu akan kesulitan. Padahal hendaknya para mubalik dan para muallim kalau ketika bertanya dan mereka menanya kepada mereka, dan kepada para pengurus bertanya atau bertanya kepada para di badan-badan yang berkaitan dengan Lajnah Ima'illah atau Khudamul Ahmadiyah, yang mereka menanyakan kepada mereka akan hal itu. इसका ताल्लुक होना चाहिए कि सवाल कर सकें आसानी से। Hendaknya ikatan itu sedemikian supaya bisa dipertanyakan, supaya informasi itu menjadi tambah lebih banyak, atau keraguan-keraguan itu dapat dijauhkan. Atau mereka juga bisa menulis kepada saya, atau mereka sebagian juga menulis kepada saya
dari negara-negara luar. Kadang-kadang dari sini juga ada catatan dan mereka dengan penuh adab mereka menulis kepada saya. Maka pertanyaan-pertanyaan mereka pun diberikan jawabannya. बहरहाल ये बात भी सामने Walhasil के बाद रोजेदार भी hal ini pun ada di permukaan bahwa sebagian pengurus pun juga kewajiban-kewajiban mereka itu atau berkaitan dengan tugas-tugas mereka tidak memahami secara rinci atau tanggung jawab mereka itu mereka tidak menunaikan sesuai dengan haknya. एक पहलू तो Apa yang saya terangkan satu sisi yaitu tentang akidah atau berkaitan dengan ilmu yang hendaknya kita mengetahui atau kenapa kita tegak dalam akidah itu atau ada beberapa perkara yang kita dikatakan untuk melakukannya atau diingatkan untuk hal itu. Berkenaan dengan itu juga diketahui bahwa kenapa kita dikatakan dan kenapa untuk Ahmadi Muslim ini perlu hal itu. Misalnya mengenai pengorbanan, hendaknya diketahui secara rinci akan hal itu. Yang kedua dalam kaitan ini para pengurus, misalnya tanggung jawab mereka dari segi kejemaatan, bagaimana itu untuk menunaikannya dan sampai di mana wewenang mereka itu. Walhasil secara singkat dalam kaitan ini saya akan sampaikan ada dua hal. Hal pertama adalah bahwa yang berkaitan dengan इसका जानना जरूरी है akidah dan untuk seorang Ahmadi itu perlu memahami dan itu terus diterangkan, tapi tidak sedemikian ada perhatian, tidak memperhatikan bahwa di antara kita perlu tarbiyat di dalam diri kita. Umumnya dipahami bahwa जैसे इल्म है seorang Ahmadi yang dilahirkan, yang lahir dalam Ahmadi, apa maksud daripada dibangkitkannya Masih Maud? Dan kenapa perlu mengimani beliau? पढ़कर तहकीक Orang yang baru datang itu memahami benar dan untuk apa. Tetapi इतने ज्यादा एक्टिव sebagaimana setelah katakan bahwa mereka yang tidak aktif, mereka tidak datang di ijtima atau kadang-kadang dia datang. Dan di setiap negara ada orang-orang yang seperti itu. Baik itu jumlahnya sedikit atau banyak, perlu ada perhatian kepada mereka. Dan untuk itu Hudamul Ahmadiyah dan Lajnah Ima'illah, para badan-badan ini pun membuat program dan mereka bekerja untuk hal itu. Begitu juga nizam jemaat pun juga orang yang seperti itu bukannya menghardik orang yang seperti atau mengatakan bahwa tidak bisa diperbaiki. Yang hendaknya berusaha mendekati mereka, membuat mereka dekat. Kecuali mereka mengatakan secara terbuka bahwa tidak ada kaitannya dengan kamu. Tetapi orang berkenaan dengan orang seperti itu, informasi pun juga, jadi nizam jemaat, dari segi nizam jemaat, yang secara, yakni para badan-badan itu pun juga hendaknya memberikan informasi, karena karena kerasnya para pengurus pun juga akhirnya memberikan jawaban seperti itu. Misalnya umur yang sama atau sebatas di hadapan orang yang mempunyai perhatian perlu bisa memberikan perhatian, atau sejauh di mana cara ini dia dilakukan itu ada juga kesuksesan itu dengan karunia Allah. Dan kadang-kadang tarbiyat daripada pengurus itu sedemikian rupa juga yang untuk tarbiyat orang-orang yang dia membuat program sesuai dengan pemahaman dan akhirnya banyak kesuksesan dan akhirnya mendapat respon dari orang-orang itu. Walhasil hendaknya usaha itu adalah bahwa kita sejauh mungkin, sedapat mungkin setiap orang Ahmadi itu jangan kita harus menghindari sampai mereka itu sampai sia-sia. Dan orang-orang badan-badan pun harus berusaha untuk itu. Ini sesudah hal yang mendasar ini, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa setiap orang Ahmadi itu harus memahami bahwa
apa tujuan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam dan kenapa perlu mengimani beliau. Untuk itu saya menganggap bahwa Hazrat Masih Maud, dalam kata-kata Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam saya akan terangkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saya dikirim supaya saya keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang sudah hilang itu saya tegakkan kembali dan memperlihatkan kebenaran Al-Qur'an, dan ini pekerjaan yang tengah dilakukan. Tetapi mereka yang matanya tertutup, dia tidak bisa melihat itu. Padahal jemaat ini seperti matahari dan tanda-tandanya. Orang-orang melihat tanda, kalau orang itu kalau itu dikumpulkan, maka jumlahnya bahwa negara manapun, raja manapun tidak ada tanda-tandanya. Sedemikian rupa kebenaran daripada tanda itu yang ada, yang kalau tidak mudah untuk menjelaskan semuanya, karena Islam itu sangat dihina, dan oleh karena itu Allah dari segi menghinakan itu, jemaat ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu, dan ini hanya bukan hanya kehidupan Masih Maud alaihi salatu wasallam saja, bahkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkenaan dengan keagungan untuk menegakkan kebenaran Al-Qur'an di dalam buku-buku beliau, dalam sabda-sabda beliau, sebagaimana cahaya itu sudah terang. Hari ini pun juga keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tengah dia buktikan. Saya dalam berbagai kesempatan saya telah memberikan contoh bahwa bagaimana ketika sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisi-sisinya itu dijelaskan kepada orang lain, maka mereka terpaksa menjelaskan, mengatakan bahwa kalau ini sejarahnya, iya, kami akan percaya. Orang-orang yang saya memberikan contoh penentang Islam di Kanada dalam ceramah saya, mereka itu dia menyebarkan juga di surat kabar mereka, dalam majalah mereka. Dia ketika saya menyampaikan tentang keagungan Islam di hadapan mereka, maka mereka terpaksa menulis dalam surat kabar mereka bahwa dengan mendengar perkataan Imam Jemaat Ahmadiyah saya baru mengetahui, dan dia mengakui kesalahannya. Begitu juga dalam khutbah yang lalu saya telah memberitahukan bahwa di Amerika ada seorang politisi, dia membuat program yang salah di dalam radionya, dan jumlah yang mendengarnya di radio itu pun juga sangat besar, itu ratusan ribu jumlahnya. Atas hal itu, tentang pentingnya Jumat dan hakikat dari segi Al-Quran, bahwa seorang Ahmadi pemuda kita itu menulis dalam website, maka dia menulis kepada orang itu, dia ini seorang politisi besar, seorang terkenal, bahwa Anda ini mengatakan yang salah. Itu dia katakan dalam radionya, maka dia memberikan waktu. Walhasil ini adalah merupakan kehormatan dia. Dan seorang Ahmadi pemuda kita dengan karunia Allah Subhanahu wa taala di radio itu, yang tentang kesucian Al-Quran itu dia berbicara, maka dia mengakui bahwa ini merupakan kesalahan saya, dan program itu pun juga ratusan ribu orang mendengarnya, dan semuanya mengakui juga bahwa dengan perantaraan Ahmadiyah kami mengetahui ajaran Islam yang hakiki. Jadi semuanya ini adalah merupakan apa yang telah diberitahukan oleh Masih Maud alaihi salatu wasallam, yang mana beliau memberikan hakikat, beritahukan tentang hakikat itu kepada kita. Ini karena bahwa beliau dikirim untuk maksud itu, bahwa beliau kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberitahukan kepada dunia, dan hakikat daripada Al-Quran itu diberitahukan kepada dunia. Jadi oleh karena itu, sebagaimana beliau katakan bahwa keagungan Al-Quran dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu dengan perantaraan beliau tegak di dunia ini. Jadi tidak ada sebab bahwa kita dengan maksud mana itu kita merasa rendah hati diri, dan hendaknya para pemuda kita itu berbesar hati bahwa dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dia bisa membungkam mulut para penentang, bahwa hendaknya setiap orang pun di antara kita mengetahui bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam kenapa perlu mengimani beliau alaihi salam. Jadi anak umur 13 pun bertanya dan ibu bapak pun tidak bisa menjawab dengan sepenuhnya. Berkenaan dengan ini, saya akan jelaskan dari sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Ini merupakan selebaran yang secara rinci, jadi bisa digunakan untuk memberikan pemahaman, bisa juga memberikan bimbingan juga dari itu. Di satu tempat seorang maulwi bertanya kepada beliau bahwa kami juga sholat, puasa juga, dan kami beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu mengimani Tuhan? Maka beliau mengatakan bahwa lihatlah sebagaimana orang yang mendakwakan dia beriman kepada kitab dan Rasulnya, rincian dari perintahnya, misalnya sholat, takwa, kalau dia melakukan, dan perintah yang untuk pensucian jiwa itu dia tinggalkan, maka tidak layak untuk dikatakan sebagai orang Islam. Kalau dia mendakwakan tapi kebaikan-kebaikan itu tidak tinggalkan, kebaikan-kebaikan itu dia tidak lakukan, maka tidak layak untuk dikatakan sebagai orang Islam. Dan dia tidak bisa dikatakan bahwa beriman secara sempurna. Oleh karena itu, begitu juga orang yang tidak beriman kepada Masih Maud, dia pun juga dan tidak menganggap perlu untuk beriman, dia pun juga tentang hakikat Islam dan mengenai kerasulan dia tidak tahu. Jadi apa perlunya, apa tujuannya, dan dia tidak berhak untuk dikatakan sebagai orang Islam yang sejati dan dikatakan sebagai percaya kepada Allah dan Rasulnya. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perintah dalam Al-Qur'an, begitu juga di akhir zaman, begitu juga ada nubuatan tentang kedatangan seorang khalifah yang akhir, dan orang yang beriman kepadanya dan menjauhkan dirinya itu disebut sebagai orang fasik. Di dalam kata Al-Quran yang tidak berbeda, bahkan dengan kata lain, ada perincian sabda-sabda Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran ada kata khalifah yang disebutkan, dan di dalam Al-Hadis khalifah itu disebut, khalifah yang akhir itu disebut sebagai Masih Maud. Jadi di dalam Al-Quran untuk mana berkenaan dengan seorang dibangkitkan dengan jelas, jadi kebangkitan seorang itu diberikan keagungan, maka bagaimana dikatakan dia sebagai orang Islam kalau dia mengatakan apa perlunya beriman kepada itu? Beliau bersabda bahwa kedatangan para khalifah sampai hari kiamat itu diperpanjang, dan dalam Islam ini merupakan keistimewaan bahwa untuk menolongnya dan untuk memperbaikinya setiap 100 tahun datang mujaddid. Lihatlah Rasulullah dikatakan sebagai Hazrat Musa di dalam Al-Quran. Atau berkenaan dengan mujaddid, kadang-kadang orang itu terlanjur salah bahwa kalau datang katanya siapa. Jadi khalifah itulah yang mujaddid. Berkenaan dengan itu, saya telah rincikan juga mengenai hal ini, bahwa Hazrat Masih Maud dengan sangat jelas dalam literatur jemaat pun semuanya ini sudah ada. Bersabda bahwa lihatlah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai Hazrat Musa, sebagaimana terbukti dari kata kama. Jadi kemudian khalifah terakhir adalah Hazrat Isa. Begitu juga dalam syariat Muhammad,
untuk memperbaiki dan itu sampai akhir kiamat akan terus datang. Dan begitu juga dari khalifah yang terakhir dari segi kesamaan disebut sebagai Masih Maud. Dan tidak hanya itu saja, bahwa secara sederhana dia telah disebutkan, bahkan tanda-tanda kedatangannya pun juga disebutkan dalam kitab-kitab agama, dalam kitab dan Injil, Bible, dan tanda-tanda kedatangannya pun disebutkan. Dan semua bangsa-bangsa Kristen, Yahudi secara sepakat menunggu kedatangannya dan mengingkarinya. Bagaimana bisa sebagai orang Islam? Dan orang apabila datang seorang seperti itu, maka langit pun diberikan ada tanda untuk kedatangannya. Untuk kedatangannya datang tahun, dan gerhana bulan pada waktunya itu datang pada waktunya. Apakah orang yang seperti itu yang dukungannya datang dari langit dan bumi mengatakan apakah itu orang yang sederhana, yang beriman atau tidak beriman itu sama, dan orang tidak beriman atau dia terus akan menjadi orang yang benar? Sama sekali tidak. Ingatlah bahwa kedatangan maut itu ada tanda-tandanya. Di dunia ini berbagai kejahatan, para ulama dan para aulia tentang kedatangan Masih Maud itu dikatakan ini zamannya, yaitu zaman abad ke-14. Jadi apakah sesudah अगर कोई शुबा रखता हो तो उसे चाहिए कि कुरान शरीफ में तदब्बर करे और सूरत नूर को गौर से मुतालिया करे। देखो जिस तरह हज़रत मूसा से renungkanlah surat An-Nur sebagaimana Hazrat Musa 14 abad kemudian Hazrat Isa, begitu juga sudah Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abad ke-14 datang Masih Maud. Sebagaimana Isa itu Khatamul Hulafa, begitu juga Masih Maud juga sebagai Khatamul Hulafa, yakni beliau bersabda bahwa saya adalah khalifah untuk 1000 tahun yang akan datang, dan 1000 tahun yang akan datang. Jadi nubuatan sesuai dengan nubuatan yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam datang pada abad ke-14, itu adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Jadi setiap orang Ahmadi hendaknya membaca buku itu. Jadi yang mengerti bahasa Inggris, yang tidak mengerti bahasa apapun literatur itu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bahasa, di mana maksud daripada kebangkitan Masih Maud alaihissalatu wassalam dan kenapa perlu sangat jelas itu terangkan di sana. Jadi untuk menguatkan akidahnya itu perlu orang yang keberatan harus memberikan jawabannya. Dan kalau kita ada persiapan, maka kita sendiri akan mengetahui, dan persiapan untuk memberikan jawaban pun dapat kita memahami. Untuk itu, nizam jemaat pun juga dan para badan-badan pun juga harus membuat program-programnya untuk menjelaskan hal itu, bahwa bagaimana berkaitan dengan itu hendaknya sampai ke setiap orang itu ajaran itu, bahwa apa tujuan kebangkitan beliau dan kenapa perlu beriman kepada beliau. Kemudian apabila tarbiyat yang perlu untuk anggota jemaat itu adalah sebagaimana jadi mengenai tarbiyat itu penting untuk jemaat. Yang itu adalah berkaitannya warga jemaat dengan khilafat. Dalam kaitan dengan khilafat, dewasa ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan MTA itu merupakan perantara yang sangat besar. Begitu juga website Al-Islam. Jadi untuk itu hendaknya perlu ada ikatan setiap orang Ahmadi. Para pemuda Ahmadi hendaknya berusaha untuk punya ikatan dengan itu. Dan nizam jemaat pun juga, dan para badan-badan pun juga harus berusaha. Para mukhlisin dan orang-orang mukhlis yang setia, banyak sekali jumlahnya mereka, yang mereka datang di masjid di sini. Mereka dengan penuh upaya, mereka datang mendengar khutbah, dan di berbagai belahan dunia pun juga dengan perantaraan MTA.
बाकायदगी से सुनते हैं। mereka dengar ऐसे भी हैं तो मुझे dan berkali-kali bahkan ada juga yang menulis kepada saya bahwa mereka 2-3 kali mendengar, tapi ada juga jumlah yang tidak mendengar. Di sini di UK pun ada yang seperti itu, yang khutbah itu tidak mereka dengar dan tidak pula mendengar khutbah, bahkan dia tidak ikut serta dalam program yang lain. Di satu jemaat banyak jumlahnya itu yang orang-orang itu banyak gerakan-gerakan yang salah yang akhirnya terpaksa ada peraturan-peraturan yang kita berikan kepada mereka. Dan ketika diteliti, maka dapat diketahui bahwa di antara mereka, kebanyakan di antara mereka itu adalah mereka yang mereka tidak mendengar khutbah, dan di dalam jemaat mereka tidak aktif di dalam jemaat. Mereka tidak ikut serta dalam program-program jemaat. Tetapi ikatan dengan jemaat, karena darahnya ada ikatan, oleh karena itu ketika ada mereka dihukum, mereka menjadi sedih juga. Dan dengan penuh perhatian mereka menulis surat kepada kita. Kadang-kadang saya mendapatkan itu dan saya berjumpa dengan mereka dan mereka menangis. Dan kalau dengan cara dunia maka kondisi tidak akan terjadi. Jadi ada juga akibat bisnis di dunia mereka tidak ada perhatian, dan ketika diingatkan maka mereka itu menjadi malu dan mereka membaca istighfar juga. Dan di masa yang akan datang ikatan dengan jemaat mereka berusaha kuatkan ikatan itu. Jadi mengingatkan ini dan mengawasi ini nizam jemaat pun juga merupakan tanggung jawab mereka. Yani para sekretaris dan para mubalik, ini merupakan tugas-tugas mereka untuk memberikan pengawasan kepada mereka seperti orang-orang seperti itu. Ada ikatan setiap orang dengan khilafat, harus berusaha kita menciptakan itu di dalam hati, ikatan dengan khilafat. Jadi hendaknya berusaha menanamkan itu. Yang pertama, ketika diingatkan maka itu menjadi jelas dan menjadi terang. Dan kalau ada debu-debu itu menjadi hilang. Karena ketika dizahirkan kesetiaan itu, ketika dihukum, maka terpaksa mereka menzahirkan itu. Dan jika bidang tarbiyah itu ada, mereka terus, dan khutbah dan jalsa mereka terus ingatkan untuk melihat itu, maka di mana ikatan yang dengan khilafat itu bertambah kuat, begitu juga banyak problem-problem tarbiyat itu akan dapat terpecahkan. Kemudian hal-hal lain yang ingin saya ingatkan itu adalah bahwa anggota jemaat itu hendaknya ingat bahwa ada sekretaris mal, saya telah katakan bahwa jadi beritahukan kepada orang-orang bahwa canda bukan teks. Bahkan itu merupakan kewajiban yang untuk menunaikannya di berbagai tempat di dalam Al-Quran telah diterangkan. Misalnya di satu tempat Allah berfirman, wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lahukum wa yaghfir lakum wallahu syakurun alim. Jadi bertakwalah kepada Allah sebagaimana kamu mendapat tahu, dan bertakwalah, dengarlah, bertakwalah, dan barang siapa yang diselamatkan dari kekikirannya, mereka lah yang diselamatkan. Dan barang kalau kamu minta utang dengan Tuhan, kamu akan diperbanyak. In tuqridullah qardan hasanah, kalau kamu memberikan utang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menambahnya dan akan mengampuni kamu, dan Allah Maha menghargai.
Jadi dari ayat ini menjadi jelas bahwa membelanjakan harta jalan Allah untuk orang mukmin itu sangat penting. Mereka itulah yang sukses, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dan bersabda bahwa membelanjakan kamu di jalan Tuhan itu seakan-akan kamu memberikan hutang kepada Tuhan, dan Allah merupakan wujud yang memberikan ganjaran atas pengorbanannya dengan beberapa kali lipat. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang orang tulis kepada saya bahwa kami memberikan canda di jalan Tuhan, dan Allah memberikan membalikkan lagi beberapa kali lipat kepada kami. Allah Maha Kaya dan tidak butuh kepada siapapun. Dia tidak perlu kepada hutang kita. Pada dasarnya untuk membersihkan kita, untuk melihat standar ketaatan kita, untuk melihat ketakwaan kita, dan pendakwaan pengorbanan harta kita, standarnya ingin dia lihat. Allah Ta'ala berfirman, belanjakanlah harta kamu di jalan Allah. Untuk itu untuk menyebarkan agama, belanjakanlah itu. Jadi setiap orang Ahmadi harus memahami ruh ini. Kenapa kita memberikan canda? Jadi kalau saudara jemaat ada untuk melepaskan itu, dia memberikan canda, maka lebih baik jangan memberi canda seperti itu. Kalau dia memberi canda untuk pengurus, jadi tidak ada faedahnya kalau tujuan manapun kalau ada yang berikan canda bukan untuk mencari keridaan Allah, itu bisa ditolak di hadapan Allah. Jadi orang yang memberikan canda harus berpikir bahwa ini merupakan kebaikan Allah, bahwa Allah memberikan taufik padanya untuk memberikan canda. Jadi bukan orang itu berbuat baik kepada jemaat, tapi hendaknya orang yang memberikan canda itu berpikir bahwa dengan memberikan canda dia tengah berusaha menjadi pewaris dari karunia Allah. Untuk jemaat ilahi pengorbanan harta sangat penting sekali. Oleh karena itu kepada setiap anggota jemaat, para anggota yang baru beat, itu hendaknya sebanyak-banyaknya ikut sertakan mereka dalam itu. Baik hanya 1 sen supaya mereka menjadi adat, supaya mereka dapat meraih karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan pentingnya canda, Hazrat Masih Maud bersabda bahwa di dunia ini manusia sangat mencintai harta. Oleh karena itu, di dalam takbir ru'ya dikatakan kalau ada orang dia mengeluarkan jantungnya memberikan kepada orang lain, itu artinya harta. Oleh karena itulah bahwa iman yang untuk mendapat iman yang hakiki, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwa kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang hakiki kalau kamu tidak membelanjakan harta kamu di jalan Allah, karena membelanjakan dan untuk jadi tanpa memberikan itu, iman itu tidak sempurna. Jadi pengorbanan itu sangat penting, dan dalam ayat ini lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi ajaran pengorbanan inilah yang diberitakan. Jadi membelanjakan harta di jalan Allah adalah merupakan ketakwaan. Hazrat Abu Bakar dalam kehidupannya standar demi untuk Allah, dia merupakan yang Rasulullah SAW satu kali dia jelaskan, maka dia membawa semua hartanya di jalan Allah. Jadi para sekretaris mal, hendaknya cara-cara ini perlu jemaat diberikan tarbiyat dan iman dan takwa ketika ada pengorbanan harta. Begitu juga para mubalik pun juga, kapan ada kesempatan dan memberikan nasihat, untuk ini perlu ada perhatian yang terus menerus.
hendaknya perlu aktif sekretaris mal. Jadi hendaknya sekretaris mal itu harus menunaikan tanggung jawabnya, dan setiap anggota jadi bukan diserahkan kepada para badan-badan, tetapi mereka pun akan memberikan menolong hanya sebatas tertentu. Walhasil para pengurus badan-badan bisa mengingatkan kepada supaya mereka bekerja sama dengan sekretaris mal, dan walhasil memberikan pemahaman atas ruh canda itu merupakan tugas sekretaris mal. Jadi ini merupakan tanggung jawabnya, maka dialah yang harus melaksanakan itu. Jadi tugas daripada sekretaris mal bahwa dari dalam hendaknya sampai kepada rumah setiap anggota jemaat. Kini banyak sekali sarana, telepon, ada kendaraan, ada sekretaris mal yang siang dia mengerjakan dan sampai malam dia terus keliling di Karachi, di Lahore. Dia pergi dari satu tempat ke tempat lain dan menasihatkan dia mengingatkan. Jadi di sini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang ada di sini. Namun tidak melakukan itu, bahkan atas sebagian sekretaris mal saya dapat laporan bahwa standar candanya itu tidak. Maka apa yang bisa dia tekankan kepada orang lain kalau candanya sendiri tidak standar? Dan dengan cinta kasih harus mengingatkan tentang pentingnya pengorbanan harta. Dan kadang-kadang dengan keras, kadang-kadang satu kali dia ingkar, datang lagi. Tapi jangan sampai malu. Jangan sampai ada terpikir bahwa mungkin yang memberikan. Jadi jangan berpikir bahwa dengan candanya nizam jemaat ini berjalan. Hendaknya, dan oleh karena itu sekretaris mal datang berkali-kali. Hazrat ini merupakan janji kepada Hazrat Masih Maud bahwa tidak akan ada kesulitan harta, dan insyaallah, dan beliau khawatir bahwa yang pembelanjaan harta itu apakah itu benar atau tidak. Itu yang beliau khawatirkan. Dan karunia Allah diupayakan bahwa pembelanjakan itu dalam cara yang benar. Kadang-kadang pembelanjaan itu tidak dihiraukan. Nizam jemaat pun mengingatkan. Dan ini kemudian merupakan tanggung jawab Amir juga bahwa hendaknya pengeluaran itu harus diperhatikan. Jangan sampai bahwa kwitansi yang datang, pengajuan yang datang lalu diterima saja, diluruskan. Jadi jangan berkenaan dengan pembelanjaan, saya ingin beritahukan bahwa MTA itu banyak sekali dananya, dan untuk itu ada anjuran pengorbanan lain juga untuk MTA. Jadi ketika pembelanjaan pengeluaran untuk MTA itu keluar, kita mempunyai 4 satelit dengan keuangan sedemikian rupa, MTA tidak bisa jalan. Kadang-kadang dari budget jemaat itu kita belanjakan untuk pembiayaan MTA. Jadi perlu juga perhatian ke arah itu. Kalau Harti mendengar jalsah yang kedua yang saya lakukan di UK, maka setiap orang akan mengetahui bahwa jemaat di dalam harta keuangan jemaat itu bagaimana itu menjadi luas, dan bagaimana pekerjaan itu begitu berkembang, dan bagaimana Allah setiap tahun dari uang itu ada buah-buahnya yang terlihat. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, semua pengeluaran ini adalah dari pengorbanan warga jemaat. Selain itu ada urusan-urusan intizami, pengawasan, sebagaimana saya telah katakan bahwa khalifah
mendengar khutbah khalifah itu sangat penting, atau hal-hal yang lain yang dikatakan merenungkan itu sangat penting sekali. Sejauh warga jemaat diingatkan, yang para pengurus, begitu juga mereka para pengurus pun hendaknya ada perhatian karena itu. Khususnya amir jemaat yang merupakan tugas, kalau ada perintah itu diberikan atau ada sisi tarbiyat, maka segera hendaknya dicatat dan kepada warga jemaat itu disampaikan, dan kemudian diawasi sampai di mana itu diamalkan. Sejauh bisa jadi bahwa jemaat-jemaat lain mengatakan, tapi sejauh dengan laporan bahwa kini jemaat Amerika yang mereka itu mencatat dan kemudian menyampaikan, dan ketika apakah ada petunjuk di dalam khutbah atau tidak, maka orang lain pun harus mengamalkan itu. Jemaat Inggris merupakan negara yang kecil, tapi di sini dalam arti yang benar mereka dengan untuk mana diperintahkan satu pekerjaan kepada mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik. Selain itu, dari pusat juga atau dari anjuran-anjuran yang saya sampaikan kepada mereka, ini merupakan tugas kalian bahwa dengan segera itu disampaikan kepada jemaat, dan kemudian ada input-input juga, dan begitu juga amir jemaat juga, amir wilayah juga, mereka apakah amir melakukan tugas itu atau tidak, dan tanggung jawab jangan sampai terjadi bahwa semuanya itu dibebankan kepada amir. Dari itu, sejauh hal-hal yang sampai kepada saya bahwa pusat dan jemaat itu ada gap, itu terlihat. Bahkan ada kesan bahwa kami tidak bisa sampai secara langsung kepada pusat. Jadi hendaknya perlu menghilangkan kesan ini. Jadi begini juga, amir jemaat hendaknya harus membuat peraturan bahwa di dalam 1 tahun hendaknya harus ada meeting dengan para ketua, dan harus ada pemeriksaan. Dan para pengurus yang kendati diingatkan mereka tidak bekerja, maka laporkan kepada saya. Begitu juga sekretaris resmal dan sekretaris tabligh. Kalau tidak satu, mereka hendaknya ada rapat satu dan harus memeriksa tugas-tugas itu. Kalau sekretaris ini aktif, maka sekretaris yang lain pun juga, atau bagian-bagian yang lain ada masalah-masalah itu pun dengan sendirinya akan terpecahkan. Jadi dari hari ini program amir nasional hendaknya buat program bahwa bagaimana sampai kepada setiap orang dan membuat aktif semua nizam jemaat. Jadi negara yang kecil tidak sulit untuk melakukan itu, atau di pusat, kalau itu bisa dikumpulkan di pusat untuk rapat. Negara-negara besar seperti Kanada, Amerika itu hendaknya harus membuat tugas gambaran bahwa bagaimana dengan raftah secara pribadi anggota-anggota jemaat itu dibuat aktif. Ada hal penting yang saya sering kali sebutkan adalah bahwa dengan warga jemaat itu kasih sayang, dan itu harus ada dengan mereka. Dan ketika saya berbicara di Syura UK, Syura Inggris, itu hendaknya sampai ke setiap pengurus, dan tafsir hal ini hendaknya sampaikan hal itu kepada setiap orang dalam urusan intizam kepengurusan. Perlu membaca peraturan-peraturan itu. Di dalam peraturan-peraturan itu setiap ketua itu harus mengetahui bahwa apa wewenang-wewenangnya.
Satu petunjuk untuk amir nasional adalah bahwa tugas-tugas yang diberikan kepada amir daerah itu hendaknya sampaikan kepada pusat. Sekurang-kurangnya ini tidak diamalkan bahwa karena tidak ada surat-surat datang kepada saya bahwa saya dikatakan sebagai amir wilayah, wewenang-wewenangnya itu apa. Kini sangat penting, perlu ada perhatian karena itu. Para amir secara khusus, mereka peraturan-peraturan itu dari 215 sampai 205 hendaknya baca itu harus khususnya ketika memberikan kesimpulan, mengambil keputusan. Dalam kaitan ini, para mubalighin ingin saya ingatkan bahwa mereka pun juga menunaikan tanggung jawab mereka. Dan satu tanggung jawabnya itu adalah jadi supaya mereka mengajarkan Al-Quran. Kalau mereka itu ada kunjungan, maka harus menyiapkan guru yang mengajarkan anak-anak pelajaran Al-Quran. Dan ini hendaknya secara teratur, jangan hanya satu kali dalam satu minggu atau dua kali, atau sudah Isya dan Maghrib, kapan saja waktu itu. Kalau murabbi dan para mubalighin tidak sendiri ada di dalam, maka pusat-pusat itu hendaknya dibuat kelas. Di pusat-pusat itu banyak sekali laporan bahwa anak-anak kami tidak tahu membaca Al-Quran dan secara terpaksa itu diajarkan oleh orang gair. Begitu juga apabila perlu diajarkan peraturan-peraturan Al-Quran, begitu juga anak-anak supaya anak-anak kalian bisa ikat dengan masjid. Dan dari segi tabligh, dari segi tarbiyat sangat bagus. Dan faedah daripada mengajarkan Al-Quran itu tentu sangat bagus sekali. Untuk mubaligh perlu ingat juga bahwa pada umumnya sesudah 3 tahun 4 tahun itu ada perubahan, pindahan kalau perlu itu terjadi. Kalau dapat ada terjadi di berbagai negara, ada laporan bahwa ada, maka perbedaan pemindahan itu yang seperti itu harus diakui dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hal ini di UK tidak ada, di Inggris tidak ada. Hal ini pun juga harus diingat bahwa kalau ada pengurus atau amir perlu mengingatkan akan hal ini. Namun dan ada satu masalah yang bertentangan dengan tradisi jemaat yang di mana ada orang-orang nakal, bahwa maka dengan sangat lemah lembut harus mengingatkan kalau dia tidak mempercayai dan tidak mau dan jemaat itu rugi, maka sampaikanlah kepada saya bahwa di antara kalian jangan ada pertengkaran dan jangan ada hal-hal yang saling salah paham. Karena ini adalah merupakan faktor untuk menciptakan kekacauan dalam jemaat. Memang setelah katakan bahwa para mubaligh bisa mengingatkan dalam hal agama, tapi untuk itu perlu memperhatikan peraturan-peraturan dan perlu memperhatikan akhlak, bahwa dengan cara yang terbaik dan tanpa jadi dinasihatkan supaya ada, mudah-mudahan semua kita dianugerahi taufik untuk dapat menjalankan tanggung jawab kita. Sesudah sholat jenazah, setelah sholat Jumat saya akan menunaikan sholat jenazah. Jadi Haritania Khan, jadi sekretaris Kharijiyah Kanada, beliau wafat. Beliau ini seorang wanita 33 tahun. Beliau menerima Ahmadiyah tahun
98 beliau sangat senang bertablik. Beliau mempunyai tugas-tugas dalam jemaat di Kanada, dan beliau sebagai anggota MTA Kanada, dan beliau terus siap dalam menyampaikan tablik Islam. Untuk tujuan itu beliau berkeliling Kanada dan juga dan beliau setiap kesempatan berbicara, beliau seorang guru, dan kini beliau dijadikan sebagai prinsipal juga, dan di kalangan pemuda, di kalangan pelajar beliau membuat satu perkumpulan, dan sebagai guru beliau banyak mendapat hadiah dari pemerintah, dan setiap anjuran itu beliau mengucapkan labbaik, dan beliau sangat beraturan dalam parda, sangat menjaga parda. Dan beliau berwasiat juga, dan beliau sangat memperhatikan orang-orang miskin, dan beliau menunaikan segala sesuatu dengan baik, dan beliau nikah dengan orang Pakistan, tetapi secara luar biasa beliau menjaga keislaman beliau. Beliau seorang musi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ada 3 anak perempuan beliau yang masuk dalam Waqfino, dan lingkungan beliau sangat luas. Persahabatan beliau dengan luar itu sangat luas, dan orang-orang dari parlemen, dari orang-orang di sekolah pun juga dalam jumlah yang banyak itu datang kepada beliau, dan setiap orang besar kecil pun kita mendengar pujian terhadap beliau. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau, dan anak-anak beliau pun diberikan kesabaran, dan suami beliau pun diberikan kesabaran. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallahi rahimakumullah. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.